Selamat sore Bapak dan Ibu terkasih. Terima kasih sudah bergabung di dalam kegiatan atau acara webinar dari Scripture Union Indonesia, di mana webinar ini adalah webinar kedua. Karena webinar ini adalah rangkaian dari kegiatan Baca Gali Alkitab secara nasional yang kami buka pada tanggal 7 Juni yang lalu. Dan pada webinar pertama pada tanggal 18 Juni yang sudah dijelaskan oleh Bapak Pendeta Jason mengenai Liquid Church, di mana kita diajak untuk dinamis sebagai gereja, mengikuti perkembangan zaman, tidak tergerus oleh zaman, tetapi kita tetap berakar, berfondasi kepada Sang Firman yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Dan hari ini kita akan bersama-sama belajar dari Perjanjian Lama, khususnya tentang seorang pemimpin hebat, yaitu Samuel. Mengapa kita harus belajar dari tokoh Samuel? Terutama kita mau belajar dari cara kepemimpinannya. Mengapa kita harus belajar? Dan mengapa? Dan apa yang bisa kita petik dari seorang Samuel, seorang nabi besar? Dan hari ini bersama-sama dengan kita sudah bergabung Ibu Inawati Teddy. Selamat sore Ibu Ina. Mungkin di-unmute dulu Ibu, kami ingin mendengar suara Ibu. Ya. Ya, sepertinya belum. Ya, belum Ibu Ina. Mohon maaf. Oh, tidak bisa. Maaf. Mungkin Mas Hari sebagai host, apakah bisa mengaktifkan suara Ibu Ina? Bu Ina sepertinya kesulitan untuk meng-unmute. Bapak Ibu yang terkasih, Bu Inawati Teddy ini adalah dosen Perjanjian Lama di Sekolah Tinggi Teologi Reform. Beliau adalah langganan kami, di mana beliau sangat ahli, mumpuni di bidangnya, yaitu Perjanjian Lama. Jadi sering kami undang untuk bisa memberikan pemaparan atau eksposisi khususnya kitab Perjanjian Lama. Karena itulah kami undang beliau kembali untuk bersama-sama dengan kita belajar tentang Perjanjian Lama, khususnya tentang Nabi Samuel. Apakah masih kesulitan Bu Ina untuk di-unmute? Ya. Oke, ya sekarang udah bisa. Selamat sore. Ya, bagaimana Bu Ina, apa kabar nih? Baik, cuman kan harus dari rumah tuh semuanya. Iya, ya Bu Ina, PPKM-nya. Iya. Kegiatan mengajar bagaimana Bu Ina? Kan sekarang lagi masa liburan, mahasiswa praktek 2 bulan, walaupun prakteknya pun online. Oh ya ampun, online ya Bu ya. Beda sekali ya Bu berarti ya. Dari tatap muka, kemudian ke Zoom, peralihan karena zaman ini. Nah inilah Bu Inawati, menjadi kerisauan bagi gereja, khususnya para aktivis atau pemimpin gereja, ketika pada masa sebelum pandemi baik-baik saja bisa mengunjungi jemaat, bersentuhan gitu kan untuk memberikan pelayanan. Nah saat ini sepertinya agak sulit ya Bu Ina, apalagi sudah PPKM. Ya, di mana PPKM-nya ini benar-benar sangat ketat dan akhirnya para pemimpin atau aktivis rohani ini merasa tersekat juga untuk memberikan pelayanan. Nah, bagaimana caranya memimpin jemaat yang saat ini semakin carut marut keadaannya Bu Ina ya. Nah, tolong Bu Ina, paparkan kepada kami untuk bisa belajar dari seorang Samuel, dari kacamata Perjanjian Lama. Silakan Ibu Ina untuk membukanya, dan sebelumnya kami mohon Ibu Ina untuk membukanya di dalam doa. Silakan Ibu Inawati. Baik, mari saudara-saudara kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Bapa jika pada saat ini kembali kami boleh datang untuk merenungkan firman-Mu. Kiranya melalui kepemimpinan Samuel, kami belajar untuk boleh menjadi pemimpin yang baik. Dan kami berdoa Tuhan yang memampukan kami, bukan saja untuk mengerti, tetapi untuk meneladaninya juga di dalam kehidupan kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, kita hari ini khususnya berbicara tentang kepemimpinan Samuel, ya, dan kita pertama-tama akan melihat apa saja yang kita baca. Nah, hal pertama yang akan kita lihat adalah Samuel adalah seorang pemimpin yang dipanggil Allah. Mungkin banyak dari kita tahu ya bahwa Hana, ibunya Samuel tadinya mandul, dan karena itu si ibu bernazar kepada Tuhan
Kalau Tuhan memberikannya kepada anak, dia akan mempersembahkan anak itu kepada Tuhan. Yaitu artinya menjadi nasir seumur hidup. Saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam keseluruhan Alkitab, nasir seumur hidup itu hanya ada 3. Sebelumnya kita pernah mungkin sudah tahu ada yang pertama yaitu Simson, hakim yang paling hebat. Dan kemudian yang kedua adalah Samuel. Nanti di dalam perjanjian lama tidak ada lagi sampai nanti muncul pada Yohanes Pembaptis. Jadi dari keseluruhan Alkitab hanya ada 3 nasir seumur hidup. Dan kita bisa melihat mereka adalah orang-orang yang dipakai Tuhan secara sangat luar biasa ya. Simson tadi saya katakan hakim yang paling hebat dengan kuasa dari Roh Allah yang begitu luar biasa. Samuel adalah seorang pemimpin yang penting. Dia bukan hanya nabi Tuhan, tetapi dia juga adalah hakim yang terakhir. Dan dia membawa transisi dari zaman hakim-hakim masuk ke dalam zaman kerajaan. Bahkan kita tahu bahwa Samuel adalah orang yang mengurapi 2 raja, yaitu Raja Saul dan Raja Daud. Dan untuk itu Tuhan mempersiapkan Samuel melalui nasar ibunya, yaitu Hana. Dan kita bisa melihat bagaimana Hana kemudian benar-benar melaksanakan apa yang dinasarkannya, menyerahkan Samuel kecil kepada Imam Eli dari ketika dia sudah disapih ya. Dan akhirnya tentu saja dia menjadi seorang pemimpin yang sangat luar biasa yang dipakai oleh Tuhan. Jadi poin pertama adalah kita melihat seorang pemimpin yang dipanggil oleh Allah ya. Bahkan hebatnya nasir-nasir seumur hidup itu bahkan dalam kandungan ya, mereka itu ibu-ibu mereka itu sudah tidak boleh meminum anggur karena seorang nasir memang tidak boleh meminum anggur. Sehingga persiapan Allah itu begitu luar biasa. Nah mungkin kita berkata, tapi itu kan Samuel, nasir seumur hidup, mungkin tidak relevan dengan kita. Tapi kita akan melihat nanti bagaimana ini sebenarnya merupakan sesuatu yang relevan ya. Kedua, kita melihat dia adalah seorang pemimpin yang membawa umat untuk bertobat. Saudara-saudara, kita tahu bahwa masa hakim-hakim adalah masa yang sangat parah di dalam Alkitab. Di dalam kitab Hakim-Hakim dikatakan bahwa setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Zaman Hakim-Hakim adalah zaman di mana umat selalu jatuh dan jatuh kepada penyembahan berhala. Karena itu Tuhan begitu murka, sering sekali menyerahkan mereka ke dalam tangan musuh mereka. Nah, Samuel harus memimpin di zaman Hakim-Hakim seperti itu, di mana umat itu selalu jatuh kepada penyembahan berhala. Karena itu kita melihat bahwa Samuel adalah seorang pemimpin yang membawa umat untuk bertobat. Tetapi bukan hanya bertobat secara semu tentu saja, tetapi bertobat secara konkret. Karena itu kalau saya bacakan misalnya 1 Samuel 7, ya, 1 Samuel 7 ayat 3 dan 4. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan, dan beribadahlah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Menariknya ayat 4, kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para asitoret, dan beribadah hanya kepada Tuhan. Saudara-saudara, kita tahu bahwa orang Israel selalu terutama memang jatuh kepada penyembahan Baal dan Asitoret. Asitoret itu adalah jamak dari Asyera. Kenapa 2 Allah ini yang terutama mereka sembah? Kedua-duanya adalah Allah kesuburan. Baal adalah Allah kesuburan yang laki, Asyera adalah Allah kesuburan yang perempuan. Nah, karena apa? Karena saudara-saudara, orang Israel, kebanyakan orang Israel tidak pernah percaya kalau Allah mereka adalah Allah yang maha kuasa. Jadi dipengaruhi oleh pandangan dunia saat itu, mereka berpikir Allah mereka hanyalah salah satu dari begitu banyak Allah. Dan pemikiran orang kuno pada waktu itu, seorang Allah atau Allah itu ya hanya mempunyai kekuasaan yang terbatas. Misalnya Allah sebuah negeri ya tidak berkuasa atas negeri lain. Ada Allah sungai, ada Allah dataran, ada Allah perang, ada Allah kesuburan dan sebagainya.
Nah, kemungkinan orang Israel menganggap Allah Israel adalah Allah perang. Karena Israel pertama kali mengenal Allah adalah melalui 10 tulah, ya, dan melalui bagaimana dia menenggelamkan kereta Firaun. Karena itu mungkin kalau harus mengkategorikan Allah, maka orang Israel menganggap Allah mereka adalah Allah perang. Karena itu kenapa di padang gurun ingat mereka membuat lembu emas. Saudara, lembu emas itu bukan berbicara tentang Allah lain loh. Lembu emas itu adalah mereka mau menyatakan itu adalah Allah Israel. Karena Harun kemudian berkata, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir." Kenapa mereka membuat Allah dalam bentuk lembu? Karena pada zaman kuno lembu melambangkan kedahsyatan. Jadi mereka berpikir Allah mereka adalah Allah yang dahsyat, Allah perang. Tapi setelah mereka kemudian masuk ke tanah perjanjian, mereka bercocok tanam. Dan saudara coba pikirkan ya, Allah perang kira-kira kalau mau menurunkan hujan ada gunanya enggak? Enggak ada gunanya. Karena itu mereka berpikir mereka perlu menyembah Allah kesuburan. Dan Baal dan Asyera adalah Allah kesuburan. Jadi mau supaya umat bertobat, menyingkirkan Baal dan Asyera tentu saja bukan merupakan tindakan yang mudah, tetapi kita melihat bahwa Samuel mampu melakukannya. Di dalam situasi yang mungkin kita mengatakan begitu sulit untuk melakukan, Samuel mampu melakukannya. Karena memang dia adalah orang yang mengerti sekali apa yang menjadi tugas Tuhan padanya. Ya, sehingga kita melihat bahwa seorang pemimpin yang membawa umat bertobat. Kemudian dia adalah seorang pemimpin yang jujur. Di dalam perpisahannya setelah kemudian Saul dipilih oleh Allah sebagai raja, maka kita melihat Samuel kemudian mengatakan seperti ini. Saya bacakan 1 Samuel 12 ayat 3 dan 4 ya. 1 Samuel 12 ayat 3 dan 4. Dia mengumpulkan seluruh Israel dan dia kemudian berkata, "Di sini aku berdiri, berikanlah kesaksian menentang aku di hadapan Tuhan dan di hadapan orang yang diurapinya. Lembu siapakah yang telah kuambil? Keledai siapakah yang telah kuambil? Siapakah yang telah kuperas? Siapakah yang telah kuperlakukan dengan kekerasan? Dari tangan siapakah telah kuterima sogok sehingga aku harus tutup mata? Aku akan mengembalikan kepadamu." Jawab mereka, "Engkau tidak memeras kami dan engkau tidak memperlakukan kami dengan kekerasan, dan engkau tidak menerima apa-apa dari tangan siapapun." Ya, jadi di akhir masanya di dalam perpisahannya dia berani menantang umat untuk mengatakan kalau dia pernah melakukan yang salah, maka dia akan mengembalikannya. Sehingga kita bisa melihat ini adalah pemimpin yang jujur ya saudara. Seorang pemimpin yang melakukan tugasnya dengan begitu baik, padahal dia adalah boleh dikatakan pada waktu itu pastinya sebagai hakim adalah pemimpin yang tertinggi walaupun mungkin hanya untuk beberapa suku saja. Dan kita tahu untuk menjadi pemimpin yang tertinggi dan tetap jujur di dalam di dalam pelayanannya itu pasti merupakan sesuatu yang sangat sulit ya. Kalau kita masih ada pemimpin di atas kita dan pemimpin di atas kita jujur, mau tidak mau kita takut kalau tidak jujur ya, sehingga itu akan memaksa kita untuk menjadi jujur. Tapi dia adalah pemimpin manusia yang tertinggi bagi umat Israel pada waktu itu, karena memang pada zaman hakim-hakim seorang rakyat itu dipimpin oleh hakim ya, bukan seorang raja karena belum ada seorang raja. Kemudian kita melihat bahwa ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa, seorang pemimpin yang besar hati. Kita tahu sebenarnya di masa tuanya Samuel kecewa dengan umat. Karena apa? Karena Samuel mengangkat anak-anaknya menjadi hakim tetapi umat menolak mereka. Memang ternyata anak-anaknya tidak sejujur dia. Karena itu kalau kita baca di dalam 1 Samuel 8, di mana umat kemudian menolak anak laki-laki daripada Samuel ya. Jadi saya baca misalnya 1 Samuel 8 dari ayat 3. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya, mereka mengejar laba, menerima suap dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel, mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau.
Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami, perkataan itu mengesalkan Samuel. Dan Tuhan kemudian mengatakan mereka sesungguhnya lebih menolak Tuhan, bukan menolak Samuel, ya, karena mereka menginginkan raja seperti bangsa-bangsa lain. Bukan berarti Tuhan tidak menginginkan kerajaan, tapi kerajaan yang Tuhan inginkan adalah Tuhan sebagai raja besar, nanti raja manusianya itu sebagai wakil Tuhan. Tetapi umat menghendaki raja seperti bangsa-bangsa lain di mana raja manusianya adalah raja besar tersebut. Karena itu kita melihat bahwa Samuel kesal, Samuel sedih, dan Tuhan menyuruh dia untuk melaksanakan apa yang diminta Tuhan. Dan kemudian Tuhan memilih Saul. Tapi menariknya dari awal, Samuel sayang kepada Saul. Ya, padahal boleh dikatakan memang bukan kesalahan Saul. Tapi kan sering sekali ya kita ketika orang itu menggantikan kita dan kita merasa ditolak, kan bisa kita tidak senang dengan orang yang menggantikan kita. Tetapi Samuel tidak pernah membenci Saul, bahkan dia menyayangi Saul. Karena itu ya, walau Saul sebenarnya kemudian banyak melakukan ketidaktaatan dan dia kemudian ditolak oleh Tuhan, ternyata Samuel selalu menangis dan bersedih untuk Saul yang sudah ditolak oleh Tuhan. Karena itu saya baca misalnya ya 1 Samuel 15 ayat 34 dan 35. Kemudian Samuel pergi ke Rama dan itu tetapi Saul pergi ke rumahnya di Gibeah Saul. Di dalam 1 Samuel 15 itu adalah terakhir kalinya Samuel berjumpa dengan Saul. Ayat 35, sampai hari matinya Samuel tidak melihat Saul lagi. Tetapi Samuel berduka cita karena Saul dan Tuhan menyesal karena ia menjadikan raja atas Israel. Bahkan kalau saya teruskan di dalam pasal 16 ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Coba bayangkan, orang yang menggantikannya, yang sekarang ditolak oleh Tuhan, sekarang Samuel sedih karena Saul harus ditolak oleh Tuhan. Dan bagi saya ini menunjukkan seorang pemimpin yang besar hati, ya. Dia sedih bahwa yang menjadi penggantinya adalah orang yang ditolak oleh Tuhan. Karena itu sekarang kita akan melihat bagian kedua, saudara-saudara, yaitu apa pesan yang Allah sampaikan kepada kita melalui nas-nas tersebut. Tadi kita melihat bahwa Samuel itu dipanggil Tuhan dan memang kita tidak mempunyai tugas sepenting Nasir seumur hidup di dalam Alkitab, ya. Kita juga mungkin tidak mempunyai tugas yang sepenting Yeremia, tetapi Yeremia juga digambarkan sudah ditunjuk sebagai nabi dalam kandungan. Karena itu saya bacakan misalnya Yeremia 1 ayat 5, Tuhan berfirman, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Jadi dalam kandungan, sebelum lahir, Tuhan sudah menetapkan Yeremia sebagai nabi. Apakah ini sebenarnya juga berlaku untuk kita atau tidak? Ternyata kalau saya percaya bahwa pekerjaan kita juga, apa yang Tuhan mau kita kerjakan, sebenarnya semuanya adalah panggilan, saudara-saudara. Jangan berpikir bahwa hanya hamba-hamba Tuhan yang dipanggil Tuhan. Kenapa saya bisa berkata demikian? Saya bacakan Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Artinya apa? Allah sudah mempersiapkan pekerjaan baik untuk setiap kita. Dan berarti ada panggilan khusus yang Allah berikan kepada kita sebagai umatnya. Karena itu kita harus melihat bahwa sama seperti tokoh-tokoh Alkitab yang penting, kita juga pekerjaan kita adalah panggilan. Ya, setiap orang percaya diberikan tugas secara khusus oleh Allah. Kemudian
Alkitab tidak pernah membedakan setiap bagian kehidupan kita dengan iman, ya. Kalau kita membaca keseluruhan Alkitab, segala sesuatu berkaitan dengan iman, dan ini sangat jelas di dalam PL. Mereka berperang pun Allah yang berperang. Mereka mau memotong binatang, dipersembahkan dulu kepada Allah. Segala sesuatu itu berkaitan dengan Allah. Paulus juga berkata, segala sesuatu yang tanpa iman adalah dosa. Berarti seluruh aspek hidup kita sebenarnya adalah bagian dari iman. Karena itu kita perlu bekerja dengan iman dan menjadi saksi bagi Kristus di dalam pekerjaan kita. Karena pekerjaan kita pun adalah bagian dari iman. Dan itu yang juga Paulus katakan di dalam Roma 12 ayat 1, saya bacakan. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi saudara, ibadah kita yang sejati bukan cuma ketika hari Minggu kita kemudian beribadah kepada Tuhan, tetapi seluruh hidup kita itu adalah ibadah yang sejati kepada Tuhan, termasuk pekerjaan kita, termasuk bagaimana kita mengelola keluarga kita, mendidik anak-anak kita, itu semuanya adalah bagian dari kehidupan iman kita, ibadah kita kepada Tuhan. Ya, karena itu kenapa sebenarnya di dalam segala aspek kehidupan kita tidak boleh lepas dari Tuhan. Karena itu kenapa di dalam perjanjian lama, hal utama yang diminta Tuhan supaya orang tua lakukan, kalau kita melihat di dalam Ulangan 6 misalnya ya, di mana ditekankan betapa, Ulangan 6 dari ayat 4 sampai 8, penekanannya adalah setiap orang Israel sebenarnya kewajiban utamanya adalah senantiasa mengajar anak mereka untuk mengasihi Allah dengan segenap hati mereka. Ya, sehingga kita melihat bahwa kita tidak boleh membedakan sebenarnya aspek ini, aspek rohani, aspek iman, sedangkan bagian pekerjaan kita misalnya bukan aspek iman. Ya, kita harus melihat pekerjaan kita pun bagian dari iman kita. Kemudian sama seperti Samuel adalah pemimpin yang sangat jujur, kita harus jujur dalam segala aspek kehidupan, termasuk juga dalam pekerjaan. Nah, mungkin ya kita menganggap bahwa jujur dalam kerjaan mungkin itu adalah paling sulit untuk kita lakukan. Ya, kita udah usah jual barang aja kita sering berbohong tuh. Oh, ini yang terbaik misalnya. Oh, modalku cuma sekian, modalku tuh sudah sekian dan sebagainya. Ya, dalam hal-hal kecil saja sering sekali tanpa sadar sebenarnya kita tidak berlaku jujur. Tetapi kita bisa melihat bahwa Samuel adalah pemimpin yang begitu jujur dan itu adalah aspek yang tentu saja Tuhan inginkan. Dengan demikian kita dapat memberikan kesaksian yang baik ya dan kemudian memuliakan Tuhan dalam pekerjaan kita. Saudara, kemudian tadi kita melihat ya bahwa Samuel mendoakan penggantinya. Berarti dia rela walaupun anak-anaknya bukan yang menggantikan dia. Karena itu kita melihat bahwa jabatan itu ada masanya. Ketika memang waktunya kita menyerahkan jabatan tersebut, kita perlu belajar berbesar hati membantu orang yang menjadi penerus kita supaya dia dapat berhasil dalam kepemimpinannya, berdoa untuknya, melakukan apa yang bisa kita lakukan supaya apa? Supaya dia bisa berhasil karena pekerjaan Tuhan lebih penting dari masalah pribadi. Kalau secara ego mungkin kita mau orang yang menggantikan kita itu tidak sehebat kita supaya kita dikenang. Tetapi untuk pekerjaan Tuhan itu bukan hal yang baik ya. Karena itu kita perlu sebenarnya melihat bahwa pekerjaan Tuhan itu lebih penting dari masalah pribadi dan kita seharusnya berupaya supaya penerus kita kemudian bisa melakukan tugas dengan baik, bahkan kalau bisa lebih baik dari kita. Karena itu sekarang kita akan masuk kepada bagian terakhir yaitu apa yang seharusnya menjadi respon kita. Nah, saudara, apakah saudara melihat bahwa pekerjaan saudara adalah sebuah panggilan? Apakah saudara bergumul mendoakan pekerjaan dalam bidang apa yang Tuhan mau kita lakukan? Misalnya kalau kita memilih perusahaan-perusahaan seperti apa, atau kalau kita ada tawaran beberapa
pilihan. Apakah kita mendoakannya, bertanya kepada Tuhan, Tuhan maunya kita bekerja di mana? Karena pekerjaan kita adalah panggilan Tuhan. Ada pekerjaan-pekerjaan baik yang sudah Tuhan persiapkan sebelumnya. Tadi itu saudara, kita perlu menggumulkan apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Ya, supaya kita bisa melakukan pekerjaan baik tersebut dan kata Tuhan Yesus, kemudian kita bisa memuliakan Bapa di surga. Karena itu kita perlu memikirkannya. Mungkin masa sekarang di mana ya, mungkin ada dari kita yang kehilangan pekerjaan, ada yang kemudian mendapatkan kesulitan, mungkin ini adalah kesempatan kita mulai memikirkannya. Sebenarnya apa yang Tuhan mau kita kerjakan ya di dalam masa yang sekarang dan juga seterusnya. Kemudian, saudara ingat, segala bagian kehidupan kita adalah bagian iman. Jadi kita seharusnya bekerja seperti kita bekerja untuk Tuhan. Karenanya iman kepada Allah dalam menjalankan pekerjaan kita harus diutamakan. Bukan keuntungan, bukan kemudian bagaimana supaya kita bisa tetap bekerja, ya misalnya disuruh bos untuk melakukan sesuatu yang kita tahu tidak berkenan kepada Tuhan, tetapi daripada nanti kita dipecat atau tidak dinaikkan gaji, kita kemudian menuruti misalnya apa yang diminta oleh pemimpin kita, ya sehingga kita seharusnya bekerja seperti kita bekerja untuk Tuhan. Pada akhirnya, saudara, kalau memang jabatan pemimpin itu adalah untuk kita, Tuhan pasti akan memampukan kita untuk mendapatkannya. Ya, walaupun kita tidak perlu melakukan tanpa kita perlu melakukan hal-hal yang tidak benar. Kemudian mari kita dengan jujur melakukan tugas kita. Saudara-saudara, kejujuran mungkin tidak membuat kita kaya. Tetapi pastinya dengan kejujuran hidup kita akan lebih menyenangkan Tuhan dan memuliakan Dia. Karena itu baiklah kita bekerja sesuai dengan prinsip kebenaran firman Tuhan, bukan soal memikirkan bagaimana bisa mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Tetapi bagaimana di dalam kepemimpinan kita, misalnya pelayanan kita, pekerjaan kita itu, perusahaan kita itu kemudian bisa lebih memuliakan Tuhan. Dan kita perlu melakukan apa yang dapat kita lakukan untuk membantu orang yang menggantikan kita melaksanakan tugasnya dengan baik. Karena itu sering sekali di dalam kita seminar-seminar kepemimpinan, yang paling penting juga kita mengkader pemimpin kita berikutnya ya. Jangan sampai nanti ketika kita mendadak harus meninggalkan, apalagi zaman Covid, waduh mendadak meninggal, bisa perusahaan itu berantakan karena kita tidak pernah mempersiapkan orang-orang untuk menggantikan kita. Dan kalau memang sudah waktunya kita pensiun dan ada orang yang menggantikan kita, jangan kemudian sakit hati, tetapi seharusnya kita mendukungnya, baik di dalam doa, bahkan mungkin kalau ada hal-hal secara konkret yang dapat kita lakukan, kita pun melakukannya. Ya, sehingga saudara-saudara itu adalah kepemimpinan Samuel yang bisa kita teladani. Baik, terima kasih Ibu Nawati untuk pemaparannya tentang apa yang bisa kita petik dari seorang Samuel. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam sesi diskusi. Mari, jika ada pertanyaan, ajukan saja langsung kepada Ibu Inawati ataupun Bapak Ibu bisa menuliskannya di bagian chat. Silakan Bapak Ibu. Ada yang mau bertanya? Silakan. Pak Martin mungkin? Ya, Bapak Pendeta Martin sepertinya. Ya, belum bisa dibuka akses ininya ya. Mungkin sebentar saya tanyakan dulu kepada hostnya. Pak Hari, bisa tolong dibuka saja Pak? Ya, terima kasih. Silakan Pak Pendeta. Pak Pendeta Martin. Oh, saya kah? Iya, silakan Bapak. Iya, betul. Ya, saya memang baru mengikuti kalau kita mendengar penjelasan dari Ibu terkait dengan
kepemimpinan ya, kepemimpinan teladan daripada Samuel ini. Dia seorang pemimpin yang baik, yang jujur. Tetapi mengapa sampai dia tidak bisa mempersiapkan seperti penggantinya dengan baik begitu. Bahkan mengapa anak-anaknya tidak bisa menjadi pemimpin yang baik dan dia mengurapi yang lain. Apakah seorang Samuel ini kita mengatakan dia jujur, padahal sebetulnya tidak jujur, sehingga dalam mempersiapkan generasi yang menggantikan dia itu tidak baik. Apakah ini kesalahan Samuel? Kita melihat kejujurannya dan sebagainya. Apakah dia tidak bersalah apapun? Apakah semua yang Samuel lakukan itu betul? Itu kok sekarang termute loh. Sekarang kena mute lagi, Pak. Sekarang lagi mute. Ini termute lagi Pak Martin. Untuk menyampaikan mengapa harus tidak mempersiapkan kaderisasinya dengan begitu baik. Baik, gitu. Saya sudah tahu ya pertanyaannya. Pertama-tama memang ya Alkitab mengatakan bahwa anak Samuel tidak seperti dia. Tetapi menarik, Alkitab tidak pernah mencela Samuel. Seperti Imam Eli. Imam Eli jelas Tuhan menegur bahwa Imam Eli tidak mempersiapkan anak-anaknya dengan baik ya, bahwa anak-anaknya itu kan melakukan banyak dosa. Daud juga Alkitab mencela bahwa dia adalah ayah yang tidak mendisiplinkan anak-anaknya, tapi Alkitab tidak pernah mencela Samuel. Tentu saja bukan berarti bahwa Samuel sempurna di dalam kehidupannya, tidak. Ya, hari ini kan kita hanya melihat aspek kepemimpinannya. Jadi kita memang tentu saja Samuel juga ada kesalahan-kesalahan, tapi menarik bahwa Alkitab tidak pernah mencela Samuel mengenai dia tidak menjadi ayah yang baik seperti Imam Eli maupun Daud. Sehingga mungkin yang bisa kita katakan adalah seorang tua pun ketika sudah berusaha dengan baik untuk mendidik anak-anaknya, memang apakah anak-anaknya kemudian menjadi baik atau tidak itu juga tergantung kepada anugerah Tuhan. Tentu saja ada tanggung jawab. Jadi kita tidak tahu anak-anaknya tidak baik ya atau kurang baik lah. Apakah karena Samuel tidak melakukan tugasnya dengan baik atau sebenarnya dia memang sudah melakukan tugasnya dengan baik tapi hasilnya tetap tidak bisa seperti itu karena pada akhirnya itu semua juga adalah anugerah Tuhan. Ya, jadi tentu saja Pak sekali lagi Samuel tidak sempurna, bisa saja karena kesalahannya anak-anaknya kemudian menjadi tidak jujur, tetapi Alkitab tidak pernah mencela Samuel. Jadi saya tidak berani mengatakan bahwa itu adalah kesalahan Samuel. Iya. Bagaimana Pak Pendeta Martin? Sudah cukup jelas? Ya, bisa mungkin. Ya, mungkin. Terima kasih Pak Pendeta Martin. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Pak Liman, silakan Pak. Shalom. Shalom Bapak. Jelas suara saya dengar? Jelas ya? Dengar. Saya dari Surabaya Pak, Mbak. Dari Surabaya Bu. Oh, jadi silakan Pak. Surabaya. Saya ini seorang wirausaha yang kecil-kecilan. Sangat kecil-kecilan. Tapi saya membuka suatu gereja yang juga kecil, jemaatnya cukup kecil, ya tidak berapa banyak. Cuma saya tanyakan pada Ibu Ina, saya membuka gereja dari uang hasil pekerjaan saya. Jadi saya sama sekali tidak mengambil uang gereja, dan saya tidak memungut satupun dari jemaat saya untuk mengasihi kolektor. Maka saya pikir kalau saya murni untuk mengasihi Tuhan, sehingga saya hasil pekerjaan saya itu untuk pekerjaan Tuhan, yang seperti Ibu Ina sampaikan tadi.
Itu apakah tindakan itu betul? Itu pertanyaan saya kepada Ibu Ina. Kedua, saya setelah COVID ini mengalami COVID, usaha saya ditutup dulu. Tetapi di dalam keterpurukan ditutup itu, saya mendapatkan suatu satu job yang lumayan gitu, maksudnya di tengah-tengah keterpurukan itu ada sesuatu timbul satu pekerjaan yang cukup lumayan. Dan dengan itu saya menyadari bahwa Tuhan itu cintanya kepada saya sangat luar biasa. Secara logika akal saya mati bisnis saya, tapi ternyata kok itu. Dan justru saya mengambil satu kesimpulan, tidak tahu betul apa enggak, saya minta pertimbangan Ibu Inawati. Dulu saya dipanggil khotbah dengan gereja-gereja lain. Dulu waktu ada gereja besar, saya diundang, saya mau terima PK. Kalau di PK terima, kalau di gereja kecil saya tidak terima. Itu dulu prinsip saya. Tapi setelah saya mengalami keadaan seperti ini, begitu cintanya Tuhan sama saya punya pikiran seluruh hidup saya untuk Tuhan. Jadi mungkin setelah pandemi ini saya berkata, di gereja kecil atau besar saya tidak mau terima PK. Itu apa tindakan saya betul apa tidak menurut segi daripada kepimpinan itu. Dari itu Bu Inawati yang saya tanyakan. Minta pendapatnya Bu Inawati. Terima kasih Bu. Baik Pak. Selamat sore ya. Soal buka gereja benar atau tidak, nah itu tergantung panggilan Tuhan untuk Bapak, Pak. Setiap kita itu Tuhan itu memberikan pekerjaan baik yang secara khusus, yang berbeda. Karena itu sebenarnya bukan soal apakah itu adalah hal yang baik untuk dilakukan. Maksudnya bukan hanya itu. Tentu saja kita orang Kristen harus melakukan apa yang baik ya. Tentu saja apa yang tidak baik tidak boleh kita lakukan. Tetapi apa yang baik itu belum tentu adalah apa yang Tuhan mau kita lakukan. Karena itu apakah Bapak membuka gereja adalah hal yang benar atau tidak? Nah, Bapak yang harus menggumulkannya dengan Tuhan, apakah itu adalah tugas yang Tuhan berikan kepada Bapak atau bukan? Kalau bukan, berarti ya seharusnya tidak ya, berarti itu bukan hal yang baik untuk dilakukan. Tapi kalau ya, maka itu adalah hal yang baik untuk dilakukan. Soal bagaimana ke dalam keadaan terpuruk dan sekarang Bapak bisa melihat pemeliharaan Tuhan, saya percaya Tuhan memang selalu memelihara umatnya ya, terutama kalau kita benar-benar sungguh-sungguh mau taat dan mencari Tuhan, pasti Tuhan memelihara. Walaupun pemeliharaan Tuhan bukan berarti bahwa tidak ada kesulitan-kesulitan. Nah, kalau soal mengenai khotbah gereja besar dan kecil, saya rasa kita tidak seharusnya membedakan gereja kecil atau gereja besar ya. Tetapi sekali lagi, apa yang menjadi sebenarnya apa yang Tuhan mau inginkan kita lakukan ya, sehingga saya rasa tidak seharusnya kita melihat undangan itu apakah dari gereja kecil atau besar. Tetapi apakah itu memang merupakan sesuatu yang Tuhan mau kita lakukan, dan terutama sebenarnya misalnya kalau saya secara pribadi ya Pak ya, saya akan melihat apakah itu yang memang merupakan tema-tema seperti saya adalah berfokus pada dosen perjanjian lama. Sehingga saya memang lebih mengfokuskan kepada pembinaan-pembinaan yang berkaitan dengan perjanjian lama. Walaupun kadang-kadang perjanjian baru pun saya terima ya, tetapi saya terutama berfokus kepada yang perjanjian lama ya, sehingga itu yang mungkin menjadi salah satu pertimbangan saya. Karena itu kita seharusnya mempertimbangkan bukan berdasarkan gereja kecil atau besar, tetapi memang pelayanan apa, fokus apa yang Tuhan mau kita lakukan. Mungkin itu yang bisa saya katakan. Baik, terima kasih Ibu Ina. Ada lagi dari Bapak Ibu yang mau bertanya? Silahkan. Bu, bisa bertanya, Bu? Iya, silakan. Langsung saja, Bapak. Oh ya, salam kenal, Bu. Saya dari John. Saya Pak John dari Tangerang, Bu. Terima Baik. kasih, Ibu Restu. Terima kasih, Bu Ina, penjelasannya. Saya juga sebenarnya bergerak di bidang etika kerja sebenarnya, Bu. Saya setuju yang kata Ibu tadi itu, bahwa kita harus panggilan, Bu ya. Saya juga menerapkan kalau kerja itu harus ada panggilan. Nah, cuma sedikit saya tambahin, Bu. Selain panggilan ada totalitas. Di dalam leadership itu selain ada panggilan juga ada totalitas yang perlu kita dalami. Karena seringkali sebagai pemimpin dia hanya memimpin tapi totalitasnya tidak ada mungkin. Nah, pertanyaan saya
buat nambah Ibu, kadang-kadang saya juga sangat sulit menjelaskan ketika panggilan karena saya juga rata-rata ketika saya menjelaskan panggilan itu, saya juga membawakan firman Tuhan, tapi terkadang teman-teman saya itu rata-rata bukan umat Kristen, gitu loh, Bu. Nah, saya mau nanya, Bu, bagaimana menjelaskan kepada yang berbeda agama tentang panggilan pekerjaan mereka itu, Bu? Nah, itu saya sangat sulit, gitu loh, sangat sulit. Apa sih sampai ada bertanya, menurut Bapak, bagaimana kita mendalami panggilan itu, gitu loh, sehingga bahwa inilah benar-benar tugas tanggung jawab saya sebagai pekerja. Itu aja, Bu. Mohon tambahannya, Bu. Makasih Bu Inawati, makasih Bu Restu. Shalom. Baik, Pak John, kalau menurut saya ya, Allah kita kan bukan hanya memberikan anugerah kepada umatnya, tetapi juga memberikan anugerah yang kita sebut anugerah umum kepada semua orang. Jadi orang-orang tidak percaya pun Allah memberikan anugerah umum. Nah, dalam hal itu mungkin ketika kita menjelaskan panggilan, itu bisa kita lihat dari beban yang diberikan. Kita tahu bahwa orang-orang tidak percaya pun mempunyai beban, dan kadang-kadang ya kalau kita misalnya menonton Kick Andy ya, mereka bisa mempunyai beban yang bagi kita kok mau sih orang melakukan seperti itu. Misalnya yang saya ingat ada orang yang membuka perpustakaan keliling ke desa-desa supaya anak-anak desa kemudian mau membaca misalnya ya, atau mungkin mengumpulkan anak-anak pemulung atau apa untuk mereka kemudian disekolahkan dan dididik dan sebagainya, yang tentu saja tidak mungkin menghasilkan uang. Kenapa mereka mau berkorban seperti itu? Nah, karena Tuhan memberikan beban tersebut di dalam hati mereka. Bahkan ketika mereka bukan orang percaya. Karena itu mungkin ketika kita berbicara, walaupun mereka bukan orang percaya, maka kita melihat bahwa Allah kita atau Allah itu menciptakan manusia, semuanya sebenarnya bukan secara kebetulan. Pasti juga ada tujuan Allah di dalam menciptakan kita semua, ya. Alkitab Paulus juga mengatakan ada orang yang diciptakan untuk tujuan yang lebih mulia, ada yang diciptakan untuk tujuan yang biasa. Tetapi mereka yang diciptakan dengan tujuan biasa pun ada tujuan Tuhan. Karena itu tidak menjadi masalah, kita bisa berbicara tentang tugas atau panggilan kepada orang-orang yang tidak percaya. Guru, dokter sebenarnya ya itu adalah contoh dari profesi yang menuntut panggilan. Dan itu adalah Tuhan berikan bukan hanya kepada orang percaya. Karena itu kita bisa bicara tentang beban yang Tuhan berikan, yang Allah berikan. Kan kita di Indonesia juga semua orang juga percaya adanya Allah ya, sehingga apa yang Allah berikan, dan tentu saja apa yang Bapak katakan totalitas, mungkin bahasa lain adalah komitmen ya. Ketika itu adalah beban yang Tuhan berikan kepada kita tentu saja perlu berkomitmen di dalam beban dan panggilan yang Tuhan berikan kepada kita ya. Jadi mungkin hal yang bisa membantu adalah bicara tentang beban, karena saya percaya sekali lagi ya Pak John bahwa Allah itu juga memberikan beban bahkan kepada orang-orang yang tidak percaya. Ya, semoga puas Pak John untuk pemaparan dan jawaban dari Ibu Inawati. Terima kasih, Bu. Sejenak Bapak Ibu. Ya. Terima kasih ya Pak John. Terima kasih, Bu. Baik. Makasih ya. Sebentar Bapak Ibu, saya akan bacakan dulu ada pertanyaan di chat. Ini dari Bapak Herald Siagian. Mohon Ibu Inawati berikan langkah-langkah praktis kaderisasi pemimpin. Bagaimana Ibu Ina? Nah, sebenarnya kepemimpinan bukan keahlian saya ya, sehingga kalau langkah-langkah praktis begitu mungkin lebih baik berbicara kepada mereka yang memang berfokus kepada kaderisasi kepemimpinan, sehingga daripada saya memberikan yang tidak lengkap ya, jadi saya no comment deh mengenai itu ya. Tapi kalau dari kacamata Samuel gimana nih Bu? Seperti menyambung dari pertanyaan Pak Martin tadi, Pak Pendeta. Nah, dalam hal itu mungkin memang kita harus mengatakan bahwa Samuel tidak melakukannya dengan baik ya. Karena ternyata tidak ada kaderisasi. Tapi memang sebenarnya kalau kita melihat hakim-hakim, semuanya itu adalah panggilan Tuhan dalam arti Tuhan pilih dan bukan berdasarkan keturunan. Ya, dan bukan berdasarkan hakim sebelumnya mengkader hakim berikutnya. Sehingga dalam hal itu mungkin bisa dimengerti kenapa
Kenapa Samuel kemudian tidak mengkader hakim berikutnya, walaupun dia berpikir mungkin anaknya bisa menjadi hakim ya. Jadi dalam hal itu agak berbeda ya. Hakim-hakim di dalam kitab Hakim-Hakim semuanya itu boleh dikatakan adalah dipanggil Tuhan secara pribadi. Ya, baik. Terima kasih Bu Inawati. Jadi agak berbeda dengan konsep sekarang ya Bu. Biasanya kan keturunan lah darahnya yang akan menjadi pemimpin selanjutnya. Baik, terima kasih Bu Ina. Ini ada satu lagi dari Bapak Jeffrey. Sebelum nanti Bapak Ibu bertanya di ruang Zoom ini, saya akan kembali membacakannya di ruang chat. Ibu Inawati, mau tolong tanya, sewaktu Daud dipilih, Samuel mengatakan bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, tapi Tuhan melihat hati. Berarti Bu, dalam kita memilih seseorang dalam pelayanan, apakah pertimbangan lain kita kesampingkan? Yang penting hatinya ya rindu melayani. Bagaimana Ibu? Sebenarnya perkataan itu bukan perkataan Samuel, tapi perkataan Tuhan. Karena Samuel hampir salah memilih. Ya, Tuhan menyuruh Samuel pergi ke keluarga Daud untuk mengurapi salah satu anak Daud. Tadinya Samuel berpikir Eliab, ya, kakak tertua Daud yang perawakannya itu tinggi besar, dan karena itu dia berpikir ini cocok tuh, ya, punya perawakan jadi raja. Dan Tuhan kemudian menegur, mengatakan bukan, karena Tuhan bukan melihat penampilan, tapi Tuhan melihat hati. Nah, tentu saja kita manusia tidak bisa melihat hati, ya. Jadi kita sulit dong. Kalau Tuhan sih enak aja, Tuhan bisa melihat hati. Kita tidak bisa benar-benar melihat hati, sehingga memang walaupun kita tidak bisa melihat hati, kita harus melihat melalui apa yang bisa terlihat, tindakan-tindakannya dan sebagainya. Karena itu kita harus belajar untuk melihat apa yang sudah dilakukannya. Karena itu mencari kader atau menjadi pemimpin jangan orang yang belum kita kenal. Kalau itu kan Samuel tahu-tahu disuruh Tuhan untuk ke keluarga Isai. Jadi memang Samuel tidak mengenal keluarga itu, sehingga maklumlah kalau dia hanya melihat penampilan dari Eliab. Sedangkan untuk kita, kalau kita mencari misalnya pemimpin, katakanlah pemimpin di dalam gereja, kita seharusnya melihat dong tindakan mereka. Karena itu misalnya Paulus berkata kalau mau mencari penatua, kan Paulus memberikan tuh beberapa kriteria yang perlu kita pikirkan. Dia bereputasi baik, bisa menjadi pemimpin keluarga yang baik, karena kalau tidak bisa menjadi pemimpin keluarga, bagaimana bisa menjadi pemimpin gereja? Dia cakap mengajar misalnya, ya, sehingga hal-hal seperti itu yang perlu kita pertimbangkan, sehingga memang kemampuan dan karakternya, dan karakter itu dilihat dari mana? Dilihat dari cara dia hidup, ya, reputasinya. Nah, mungkin itu yang bisa kita lakukan, karena memang sebenarnya kita manusia tidak bisa melihat hati. Baik, terima kasih Bu Inawati. Semoga Pak Jeffrey tertolong dengan pemaparan dan jawaban Bu Ina. Baik Bapak Ibu, silahkan ada yang mau bertanya sebelum saya kembali membacakan pertanyaan di chat. Silahkan Bapak Ibu langsung saja. Oh, ada Pak Irvin yang sudah mengangkat tangan. Silahkan langsung saja Pak Irvin. Ya, terima kasih Bu. Mohon maaf sebelumnya saya tidak buka video ya. Iya, enggak apa-apa Pak, silakan. Ya, saya mau tanya tentang panggilan Tuhan dalam bekerja ini. Apakah memang harus benar-benar spesifik bahwa kita harus bekerja di sini gitu? Atau panggilan kita adalah panggilan untuk menerapkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip Kristen dimanapun kita bekerja, gitu Bu? Karena Oke, teruskan ya, Pak. Ya, karena ya mungkin saja orang tidak punya panggilan yang spesifik, karena memang saya pikir tidak semua orang memiliki rasa panggilan yang begitu kuat terhadap pekerjaannya, tetapi yang penting dia bisa menerapkan prinsip-prinsip Kristen di mana dia berada. Seperti itu Bu. Kalau kita melihat Efesus 2 ayat 10 tadi, kan dikatakan ada pekerjaan-pekerjaan baik untuk kita, orang-orang yang sudah ditebus Tuhan, yang sudah Tuhan persiapkan. Sehingga bagi saya, Pak, ada pekerjaan yang Tuhan persiapkan yang berbeda-beda untuk setiap kita. Jadi adalah tugas kita kemudian menggumulkan pekerjaan baik itu apa. Karena itu kita perlu menggumulkannya, Pak. Jadi apakah aku jadi dokter, apakah aku jadi guru, apakah aku jadi accountant? Nah, saya rasa itu adalah sesuatu yang sebenarnya Tuhan memberikan panggilan.
masalahnya banyak dari kita tidak peka, tapi kenapa tidak peka? Mungkin karena kita menggumulkannya saja tidak. Nah, bagaimana kita menggumulkan? Salah satu adalah kita bisa melihat beban yang Tuhan berikan kepada kita, ya, dan juga kita bisa melihat misalnya pintu yang Tuhan buka dan tutup. Sehingga misalnya katakanlah ya, oh kita tahu Tuhan mau aku jadi guru. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya yang kita perlu gumulkan adalah sekarang guru di mana? Nah, dalam hal itu ya mungkin kita berdoa, karena kalau soal begitu kan memang bukan soal benar dan salah, ya itu soal kepekaan kita kepada tuntunan Tuhan, sehingga kemudian kita banyak berdoa supaya kita peka terhadap apa yang Tuhan mau kita inginkan. Tapi kalau kita lihat ayat Efesus 2 ayat 10, harusnya setiap kita ada panggilannya. Tentu saja bisa saja panggilan kita, apalagi sebagai perempuan bisa adalah ibu rumah tangga, itu juga adalah sebuah panggilan, ya, sehingga misalnya tidak bekerja di kantor itu juga bisa. Ya, tetapi saya percaya bahwa ada pekerjaan-pekerjaan yang khusus Tuhan mau kita kerjakan. Bagaimana Pak Irvin? Oh, ya. Saya Ibu Restu. Oh, mau menyambung Pak? Iya. Ya, silakan Pak Pendeta Martin. Ya. Ya, saya masukkan beberapa hal yang saya lihat mungkin ya, yang saya lihat kalau kepemimpinan seperti Samuel ini dia jujur ya Ibu Ina ya, dia jujur, dia mungkin menjadi pemimpin yang baik. Tetapi mungkin terlihat di sana kesombongan dari Samuel, kesombongan kejujuran itu ada, kesombongan kekuasaan itu ada. Sehingga ia mengalami hal krisis seperti itu, Bu. Menurut saya gitu. Mungkin tidak rendah hati menjadi pemimpin, tetapi sombong. Mungkin dikatakan dengan kejujurannya itu lalu dia angkuh. Dia merasa diri benar. Disitulah Tuhan melihat hatinya itu. Jadi kerendahan hatinya tidak ada. Tetapi kesombongan bahwa dia jujur itu. Jadi kemungkinan itu Ibu menurut saya. Nah, kalau kita... Terima kasih menurut Ibu. Iya. Saya nggak tahu tetapi itu saya seperti itu. Kalau saya sih tidak melihatnya seperti itu ya Pak. Samuel itu kenapa harus Samuel itu di akhir pelayanannya baru menantang jemaat kalau ada barang yang dia ambil, sekarang ayo katakan. Jadi dia mau mengatakan bahwa dia sudah menyelesaikannya dengan baik. Jadi dia bukannya kemudian kemana-mana mengatakan, ayo lihat aku pemimpin yang jujur dan sebagainya. Kan bukan begitu Pak. Yang terjadi adalah di dalam perpisahannya kepada jemaat, dia menantang jemaat kalau ada hal yang salah yang dia lakukan, tolong katakan, dia kemudian akan membayarnya. Jadi kalau saya bilang itu bukan, saya sih tidak melihat kesombongan ya Pak ya. Ya, jadi ya tapi tentu saja kita bisa menafsirkan berbeda-beda, tapi saya tidak melihat bahwa Samuel adalah orang yang sombong. Bahkan kalau saya bilang ini adalah orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa ya, dan pemimpin yang sangat luar biasa sampai mengurapi 2 raja, dan bahwa dia itu mau meratapi dan menangisi kegagalan Saul, itu malahan bukankah menunjukkan hatinya yang besar, dan kerendahan hatinya itu juga bisa dilihat setelah Tuhan mengatakan berikan mereka raja, dia dengan dengan rela hati loh mengundurkan diri. Ya, tidak pernah lagi mencoba untuk menjadi pemimpin Israel. Ya, sehingga saya tidak melihat dia adalah pemimpin yang sombong. Ya. Oke, makasih. Lagi terima kasih Pak Pendeta Martin kepada Bapak Irvin tadi. Gimana Pak Irvin, apakah sudah terjawab? Saya mau melanjutkan lagi, bisa? Ya, silakan. Bu, misalnya orang tidak memiliki panggilan yang kuat tentang pekerjaan yang dialami ya, tetapi dia melakukan dengan benar dan bertanggung jawab sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Nah, apakah kemudian ketika dia mati itu maksud saya apakah pekerjaannya
dia sedang tidak melakukan kehendak Tuhan dalam hidupnya, atau apakah itu seperti yang dikatakan oleh Paulus di dalam 1 Korintus 3 ayat 15 bahwa pekerjaannya akan hangus terbakar tapi dia sendiri akan diselamatkan. Apakah ada hubungannya ke situ ya? Dalam hal itu ya Pak ya, kita kan memang seharusnya melakukan panggilan Tuhan, dan di dalam panggilan Tuhan tentu saja kita juga harus bekerja dengan baik ya. Sehingga bagaimana ternyata kita bekerja tidak dalam panggilan Tuhan tapi kita bekerja dengan baik. Saya rasa juga pasti ada poin-poin positifnya, sehingga saya tidak melihat kalau begitu benar-benar dia itu tidak menghasilkan apa-apa ya. Karena kan berarti dia memang tidak melakukan persis seperti yang Tuhan inginkan dalam pekerjaannya, tetapi di pihak lain dia melakukannya dengan benar ya. Jadi dalam hal itu ya pasti ada buah yang dihasilkan, Pak. Kalau saya sih melihatnya seperti itu. Walaupun memang bagaimana nanti Tuhan menilainya, nah itu memang kita tidak persis tahu lah bagaimana Tuhan nanti akan menilainya. Yang terbaik adalah kita melakukan apa yang menjadi panggilan Tuhan bagi kita, dan kita melakukannya dengan benar sesuai dengan prinsip Tuhan. Jadi dua-duanya perlu kita lakukan. Jadi kalau kita cuma melakukan salah satu, ada baiknya, ada buah-buahnya, tapi ya pasti kemudian tidak persis sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Bagaimana Pak Irvin? Ya, terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih kembali Pak Irvin. Ini sehubungan dengan panggilan dari Allah yang tadi Ibu katakan bahwa pekerjaan itu adalah panggilan dari Allah. Pak Sigit menanyakan hal yang sama di bagian chat. Beliau berangkat dari peristiwa pertanyaan Samuel kepada Imam Eli. Jadi bagaimana kita bisa mengerti panggilan itu dari Allah? Apa indikasinya kalau panggilan itu dari Allah? Silakan Bu Ina. Ya, biasanya secara umum dilihat ada 3 prinsip. Pertama itu adalah pekerjaan yang tidak melanggar firman Tuhan. Misalnya, oh aku terpanggil menjadi perampok, nggak mungkin. Ya itu nggak mungkin karena kita tahu merampok itu kan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi pekerjaan yang tentu saja pertama-tama harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kedua, seperti saya katakan, Tuhan itu memberikan beban sebenarnya kepada setiap kita, ya. Karena itu coba kita renungkan, doakan beban apa yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, sering sekali kesalahan kita adalah mungkin kita tidak benar-benar memikirkan beban yang Tuhan berikan kepada kita. Kita kalau mikir misalnya dulu kuliah masuk fakultas apa, cuman mikirin fakultas apa ya nanti kalau aku selesai bisa menghasilkan pekerjaan yang banyak uang. Kan itu bukannya misalnya beban yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, kemudian juga kalau soal misalnya pekerjaan, lihat juga pintu yang Tuhan buka dan tutup. Sehingga kalau tiga-tiganya sudah sejalan, nah kemungkinan besar kita bisa menemukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Ya, tapi apakah ada kemungkinan kita salah? Tentu saja. Tetapi saya percaya sekali ya, kalau kita itu dengan jujur, dengan benar-benar mau melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan, masa sih Tuhan tidak memberikan tuntunannya? Bukankah Tuhan ingin supaya kita bisa melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkannya? Masalahnya sekarang kebanyakan kita orang Kristen menggumulkannya saja tidak. Jadi cuman melihat apa yang lagi in, ya, apa yang lagi menguntungkan, aku terjun ke bidang itu. Kan itu yang biasanya kita lakukan. Jadi sama sekali tidak menggumulkan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Sehingga saya percaya kalau saja kita mau menggumulkannya, maka kita pasti setidaknya sudah mulai mengarah ke jalur yang benar atau lebih benar daripada yang sebelumnya. Apakah bisa terkait dengan passion, Bu Ina? Passion itu kaitannya dengan beban. Iya, karena itu sebenarnya itu ada kaitannya ya. Jadi tidak mungkin Tuhan itu memberikan passion atau beban tanpa sebab. Kan segala sesuatu adalah dari Tuhan. Sehingga passion kita juga pastinya dari Tuhan. Ya, jadi itu terkait dengan beban, ya. Baik. Terima kasih Bu Ina. Mari ya. Bapak Ibu, ada yang mau bertanya kembali kepada Ibu Ina? Silahkan. Ada? Silakan. Ya, bagaimana Bapak Ibu? Ada yang mau bertanya? Saya Bu Ina. Saja. Ya, silakan.
Tadi menarik Bu, yang maaf saya tidak buka video ya Bu. Ya. Yang Ibu bilang salah satu hal yang bisa dipelajari dari Samuel adalah dia rela digantikan begitu ya Bu. Dan waktu Israel meminta raja, dia pun tidak sampai bagaimana begitu Bu. Mungkin bagaimana ya Bu ke depannya kalau kita misalnya memang sudah berakhir dari tugas itu, tapi agar kita juga benar-benar memang sudah melepaskan, contohnya begini Bu, kadang kan dulu saya pengurus gitu ya, lalu lihat sekarang pengurus sekarang kok kurang seperti yang dulu, jadi sepertinya intervensi begitu. Nanti kalau saya tinggalkan, kalau saya nggak peduli nanti nanti yang saya lakukan, yang saya sudah tinggalkan jadi berantakan lagi. Gimana tuh Bu? Nah, dalam hal itu kembali ya Pak ya, kita itu perlu bergumul, Tuhan sebaiknya minta hikmat apa yang perlu dilakukan. Karena kalau setiap situasi pasti Tuhan nanti mempunyai atau memberikan kita tugas yang berbeda-beda. Ya, jadi mungkin bisa saja Tuhan mengatakan kita perlu berintervensi, tetapi berintervensi dengan cara yang bijaksana, misalnya melalui orang lain untuk memberitahu atau bagaimana lah ya. Jadi melakukannya dengan bijaksana. Atau mungkin Tuhan mengatakan jangan berintervensi sama sekali ya, karena kan memang mungkin pemimpin berikutnya mempunyai visi yang berbeda, cara kerja yang berbeda dan sebagainya. Dan memang adalah sesuatu yang wajar kita khawatir bahwa penerus kita tidak melakukannya sebaik kita misalnya, sehingga tidak ada formula yang tepat dalam arti formula yang fix yang harus begitu, tetapi sekali lagi Pak, untuk setiap situasi kita itu harus bergumul meminta hikmat kepada Tuhan apa yang harus kita lakukan. Iya betul Bu. Baik Bu, makasih Bu. Oke. Makasih Pak Jeffrey untuk pertanyaannya. Ini ada Bapak Wesley yang mau bertanya. Silakan langsung saja Pak Wesley. Ya, terima kasih Bu Restu. Maaf Ibu Ina, saya nggak buka kamera, boleh ya? Tidak masalah. Nah Bu, ini saya sedikit cerita nih pengalaman pribadi Bu. Saya itu 3 kali pindah kuliah, 3 kali dengan jurusan yang berbeda Bu. Motivasi saya yang pertama itu waktu kuliah di pertama karena tidak mau membebani ekonomi orang tua, jadi kita ambil sekolah negeri yang tidak berbayar. Nah, baru setelah itu ya di dalam perjalanannya saya tuh istilahnya kebawa males Bu. Akhirnya saya DO, pindah lagi kuliah, bertobat lagi, Tuhan saya jangan menyanyiakan waktu, saya juga akhirnya masuk. Dan kejadian lagi Bu, bahwa ya saya nggak terlalu suka di dalam itu di universitas yang kedua. Baru akhirnya saya di universitas ketiga Bu. Nah di sini pun saya istilahnya kembali lagi kepada Tuhan, saya mau kuliah, niat saya. Tapi terus terang Bu, pada saat itu saya berpikir begini, waktu itu kuliah itu saya kebetulan bidang saya hukum Bu. Jadi fakultas hukum benar-benar Bu, waktu itu saya bertobat bahwa saya harus segera belajar lagi supaya kuliah. Tapi waktu memilih hukum tuh pertimbangan saya adalah bahwa hukum itu adalah profesi yang kuat. Itulah kira-kira ininya Bu ya, dasarnya. Baru akhirnya saya jalani Bu dengan dinamikanya gitu ya Bu ya. Dan sampai sekarang setelah saya udah 30-an tahun lah lulus dari fakultas hukum, dan ya bukan dekatnya tapi sudah cukup lama juga saya menyadari bahwa memang Tuhan memang mau saya ada di bidang hukum Bu. Nah, kalau dalam hal seperti ini Bu, boleh nggak saya bilang tadi ini benar-benar saya terinspirasi dengan sharing dari Ibu tadi, pengajaran dari Ibu. Pertama memang niat baik saya adalah memang mengandalkan Tuhan. Ini mengandalkan Tuhan, saya ujian, saya dapat, suka buka, akhirnya terus saya benar-benar pokoknya Tuhan sudah kasih ini, saya harus lulus. Nah, baru di tengah perjalanan itu saya terus belajar sampai akhirnya saya tahu bahwa itulah panggilan Tuhan buat saya. Itu kira-kira gimana Bu pendapat Ibu?
Nah, dalam hal itu tentu saja bisa ya Pak, karena Allah kita adalah Allah yang penuh dengan anugerah, ya sehingga kalau mendengar dari apa yang Bapak katakan, ketika masuk hukum kan sebenarnya Bapak tidak sedang menggumulkan kalau itu adalah kehendak Tuhan, tetapi lebih melihat wah ini profesi yang bisa menguntungkan lah, ya. Dan ternyata di dalam anugerah Tuhan, akhirnya di tengah-tengah Bapak kemudian bisa melihat bahwa itu adalah passion Bapak dan memang ini adalah jalur yang tepat. Bisa sekali, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang tahu kita itu adalah makhluk-makhluk yang sangat lemah, yang sering sekali tidak mengerti kehendaknya. Karena itu walaupun tanpa kita menggumulkannya, Tuhan itu bisa mengarahkan kita kepada jalur yang benar. Karena itu adalah anugerahnya. Jadi kalau Bapak bertanya apakah mungkin sekarang Bapak berada di dalam jalur yang Tuhan inginkan, bisa sekali. Tapi sekali lagi saya tidak bisa menjawabnya untuk Bapak. Bapak yang harus menggumulkannya dengan Tuhan dan memang melihat bahwa ternyata ini adalah beban yang memang Tuhan berikan. Baik, terima kasih Bu Ina dan saya mengaminkan inilah panggilan Tuhan buat saya. Terima kasih karena anugerahnya. Baik. Terima kasih Pak Wesley untuk pertanyaannya. Selamat bergumul dan berjuang ya Pak dengan pekerjaan dan pilihannya. Baik, ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Silahkan. Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang mau bertanya? Silakan bisa angkat tangan atau mungkin menuliskannya di bagian chat, nanti saya akan membacakannya. Baik, mungkin saya Bu Inawati. Tadi kita melihat bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik dari Samuel. Tapi bagaimana kalau misalkan dari kacamata orang-orang yang dipimpin? Maksudnya adalah, misalkan kita sebagai orang yang dipimpin melihat pimpinan kita kok merasa saya tanda kutip ditindas, tidak baik perkembangan saya misalkan. Itu bagaimana rasanya? Padahal tadi Ibu bilang bahwa pemimpin itu adalah ditunjuk oleh Tuhan seperti yang terjadi pada Samuel. Jadi bagaimana nih Bu, bagi yang dipimpin? Oke. Nah, hukum kelima, hormatilah ayah dan ibumu, itu sebenarnya tidak hanya berlaku untuk orang tua. Itu berlaku untuk semua orang yang berotoritas yang Tuhan tempatkan di dalam kehidupan kita, termasuk pemimpin kita di perusahaan, termasuk pemerintah. Karena itu selama itu adalah pemimpin kita, walaupun memang orangnya mungkin tidak fair dan sebagainya, kita tetap harus menghormatinya dan kita tetap harus mentaatinya kecuali dia menyuruh kita melakukan apa yang melanggar firman Tuhan. Ya, kalau tidak, kita pun tetap harus mentaatinya. Menarik, Petrus mengatakan seperti ini. Coba saya tunjukkan ya. 1 Petrus 2 ayat 18. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan ramah, tetapi juga kepada yang bengis. Jadi selama dia adalah pemimpin kita, walaupun dia kurang adil, walaupun dia katakanlah bengis, kita tetap harus taat, kecuali tentu saja dia menyuruh kita melakukan yang melanggar prinsip kebenaran firman Tuhan. Nah, tentu saja kita boleh pindah kerja. Dan untuk itu kita gumulkan, Tuhan, apakah sekarang sudah waktunya dah aku pindah kerja karena memang ini terlalu berat bagiku, atau aku tidak bisa berkembang di bawah kepemimpinan yang bukan cuma menindas tapi tidak memberi kesempatan misalnya, kan? Nah, itu adalah sesuatu yang perlu kita gumulkan. Tapi selama dia adalah pemimpin kita perlu taat. Bagaimana kalau jika ini masuk dalam ranah gereja? Sama, prinsip yang sama kan? Ya, selama dia adalah pemimpin kita perlu taat. Nah, itulah kenapa Tuhan sebenarnya memberikan prinsip gereja itu tidak dipimpin oleh satu orang, tapi sekelompok penatua. Sekelompok penatua itu dibagi menjadi 2, penatua yang mengajar yang kita sebut hamba-hamba Tuhan, dan penatua yang memerintah, yaitu penatua yang bukan hamba Tuhan. Karena itu gereja itu seharusnya dipimpin oleh sekelompok penatua. Sehingga ketika ada pemimpin ya penatua, baik itu adalah penatua yang mengajar maupun yang memerintah yang hidupnya tidak benar, dia bisa didisiplinkan oleh sekelompok penatua yang memerintah tersebut.
Karena itu Tuhan memang mengerti ya bahwa manusia itu banyak kelemahannya. Karena itu kenapa gereja itu tidak diserahkan kepada kepemimpinan satu orang. Dan tentu saja kita tahu kepala gereja kita adalah Yesus Kristus. Ya, tetapi di gereja lokal yang memerintah adalah sekelompok penatua, dan itu sebenarnya menjaga keseimbangan supaya jangan seseorang itu kemudian memerintah dengan diktator gitu kan ya. Karena itu Tuhan sebenarnya sudah memberikan jalan yang baik, dan penatua itu kan tadi Paulus sudah memberikan banyak kriteria, harus bereputasi baik, sebenarnya berintegritas ya, misalnya mempunyai kehidupan keluarga yang baik, cakap mengajar dan sebagainya. Masalah-masalah dalam gereja adalah karena kita tidak mengikuti petunjuk Alkitab kan di dalam memilih pemimpin-pemimpin atau penatua-penatua. Coba kalau penatua kita semuanya takut akan Tuhan, kira-kira gereja bakal beres nggak? Saya yakin gereja jauh lebih beres dari sekarang. Ya, jadi masalahnya adalah kita tidak mau mengikuti apa yang menjadi petunjuk Tuhan kan. Iya. Karena terkadang begini Bu Ina, ketika dalam pemilihan penatua ataupun diaken dan sebagainya itu jarang ada yang mau memberikan diri. Tanda kutip kayak dipaksa, kamu saja gitu, atau bukan aku gitu, bukan aku yang diutus, bukan seperti itu. Jadi bagaimana ya, kayak terpaksa begitu, akhirnya kan pekerjaan tidak. Betul. Nah, karena itu kita sebagai anggota gereja harus mengerti kalau sebenarnya Tuhan itu memberikan beban dan kesempatan itu dibuka, kita harus mau. Jangan tidak mau gara-gara tidak mau repot. Betul enggak? Kan begitu. Kita tidak mau, aduh nanti repot, ini menjadi beban. Padahal kita adalah bagian dari gereja tersebut. Saudara, kita itu makanya jadi orang Kristen tuh harus mengerti kita itu mempunyai tugas loh ya dalam gereja. Kita adalah anggota dalam gereja tersebut, berarti setiap kita itu punya tugas. Sekarang yang perlu kita tanyakan, tugas apa yang Tuhan mau aku lakukan dalam gereja. Tidak ada sebenarnya yang cuma datang untuk menonton. Jadi itu adalah kesalahan. Jadi kalau sekarang gereja carut-marut, salah siapa? Ya salah semua kan. Kita kan tidak bisa hanya menyalahkan para penatua itu. Ketika sekarang mereka yang sebenarnya punya hati untuk Tuhan, mereka yang punya kemampuan tidak mau melakukan tugasnya. Ya, karena itu ketika kita melihat bahwa gereja banyak masalah, jangan menyalahkan orang lain. Bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang Tuhan mau aku lakukan supaya aku juga bisa bersama-sama melayani di dalam gereja, membawa gereja ke arah yang lebih berkenan kepada Tuhan. Ya, sehingga masing-masing kita ayolah merefleksikan juga apa yang Tuhan mau kita lakukan sebagai anggota gereja. Paulus memakai ilustrasi gereja sebagai tubuh, termasuk gereja lokal. Saudara coba, ada nggak bagian tubuh kita yang sebenarnya tidak berfungsi? Atau bayangkan ya, kalau tubuh kita 50% tidak berfungsi. Kan sekarang gereja coba jemaatnya berapa banyak yang berfungsi? Saya rasa kurang dari 30% tuh yang benar-benar melayani. Coba kalau tubuh kita 50% aja deh organnya tidak berfungsi. Saudara masih bisa hidup dengan baik apa enggak? Saya rasa kita sudah tergeletak atau sudah mati. Makanya kalau gereja sekarang dalam keadaan yang tidak baik, karena apa? Karena anggota tubuhnya tidak mau melakukan tugasnya masing-masing. Ya, jadi kita seharusnya memang juga bergumul kepada Tuhan. Saudara, kehendak Tuhan itu bukan cuma untuk pekerjaan kita loh ya. Kehendak Tuhan itu harus kita lihat sebagai anggota keluarga, ada kehendak Tuhan, kita harus bersikap sebagai anak, sebagai saudara, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai suami, sebagai istri. Kemudian ada tugas Tuhan bagi kita dalam pekerjaan, ada tugas Tuhan bagi kita dalam gereja dan dalam masyarakat. Yang satu tidak boleh meniadakan yang lain. Kita tidak bisa bilang, oh aku sudah pengusaha yang sukses, sudah sibuk dalam bisnis gereja untuk orang lain saja yang tidak sibuk. Emangnya ada orang lain yang tidak sibuk? Semua orang juga pasti sibuk dengan kehidupannya. Dan itu adalah bagian kita yang tidak boleh kita abaikan hanya karena kita sibuk di bagian lain. Karena itu sebenarnya kita menjalankan kehidupan kita harus mencari keseimbangan tugas kita dalam keluarga, tugas kita dalam bekerja, tugas kita dalam gereja, dan tugas kita dalam masyarakat. Kita harus mencari keseimbangan karena itu adalah bagian tugas kita semua. Baik, terima kasih. Satu lagi Bu Inawati, bolehkah sebagai seorang pemimpin mengeluh? Atau merasa
Sekarang mengeluhnya kepada siapa? Kalau mau mengeluh, kalau saya bilang mengeluh kepada Tuhan deh, itu yang paling bagus ya. Seorang pemimpin seharusnya bukan mengeluh. Seorang pemimpin ketika melihat ada yang tidak benar, dia memikirkan cara untuk mengatasinya. Sekarang kalau dia sebagai pemimpin ngeluh pada anak buah, kan berarti sebenarnya anak buah salah. Kalau kita melihat berarti kesalahan siapa? Kesalahan pemimpin kan. Karena itu sebenarnya ada pepatah Inggris yang sangat baik, yaitu the buck stop here. Masalah itu berhenti di sini. Masalah berhenti di pemimpin, pemimpin harus menyelesaikannya. Nah, kalau dia tidak bisa, tentu saja bisa rapat ya, meminta pendapat dari ya semua pihak bagaimana kita menyelesaikannya. Dan kalau saya bilang mau mengeluh beratnya apa sebagai itu lebih baik mengeluhnya kepada Tuhan ya. Ya, pemimpin mengeluh pada anak buah nanti kehilangan martabatnya dong, betul enggak? Ya, sehingga seharusnya ya pemimpin ya harus bagaimanapun bersikap sebagai pemimpin. Boleh kemudian mengatakan kita ada masalah, kita perlu menyelesaikannya, tetapi saya rasa mengeluh kepada anak buah kok kayaknya kurang menunjukkan ke martabat seorang pemimpin ya. Walaupun jenuh terhadap pekerjaan ataupun tugas-tugasnya, itu cukup mengeluh pada Tuhan itu. Ya, atau mengeluh kepada teman yang bukan di perusahaan, bukan bawahan kita, ya. Karena itu saya misalnya kan saya bergerak sebagai hamba Tuhan, saya selalu mengatakan kepada mahasiswa-mahasiswa, ketika kalian sekarang kuliah kan ada teman-teman yang nanti ketika kalian sudah melayani, jangan hilang berkomunikasi dengan mereka. Nanti beban kamu berat, kalian bisa saling sharing. Tapi jangan sharing dengan jemaat akan masalah kamu. Betul enggak? Karena itu sebenarnya akan mengurangi kewibawaan seorang pemimpin. Bukan berarti kita tidak boleh menunjukkan kelemahan. Sehingga ada hal-hal yang bisa kita tunjukkan misalnya. Ya, tapi kalau kita banyak mengeluh kepada jemaat, saya rasa itu adalah hal yang tidak berhikmat lah, tidak bijaksana ya. Mengeluh kepada Tuhan atau mengeluh kepada teman-temanmu ya, karena itu memang kita perlu membangun jaringan teman, karena kan pepatah it's lonely at the top ya. Jadi kalau kita jadi pemimpin biasanya kesepian. Karena itu kita perlu kemudian punya jaringan di mana kita sahabat-sahabat kita yang kita bisa sharing dengan jujur, saling mendukung, saling mendoakan, dan saya rasa itu lebih baik ya daripada mengeluh kepada bawahan. Terima kasih Bu Inawati. Ada Bapak, Pak Liman kembali mau bertanya. Silakan langsung saja Pak Liman. Tidak apa ya, saya yakin sederhana ya, Bu Ina. Saya mau tanya sama Bu Ina, kenapa Samuel itu kok sedih ya? Pada waktu ditegur Tuhan, sampai tegur Samuel itu rasanya Samuel itu tidak terima. Kalau Saul itu berbuat sesuatu yang sakit. Saya tanya sama Ibu, kesedihan Samuel itu didasari apa? Apa karena dia menyesal atau ya apa, saya tidak tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, apa dia sangat cinta sama Saul? Kita lihat dari pada Asia juga pada waktu Saul menghadapi masalah, dia minta sama itu saya ingat sama perlihat dukun penubuh sama nabi yang perempuan itu pemanggil arwah loh. Kenapa Samuel datang sama Saul? Apa saling cintanya Samuel sama Saul sehingga Samuel datang ke situ? Itu pertanyaan saya, Bu Ina. Agak menyimpang. Kalau saya bilang Samuel sedih karena dia sayang pada Saul. Jadi dia sedih ketika Saul ternyata ditolak oleh Tuhan. Ya, jadi dia itu seperti saya katakan seorang pemimpin yang besar hati, walaupun ini adalah penggantinya dan kayaknya menggantikan bukan dalam suasana yang baik ya. Tetapi dia kemudian mencintai Saul, karena itu dia sedih ketika Saul kemudian ditolak oleh Tuhan. Nah, kalau kemudian dia datang ketika dipanggil oleh pemanggil arwah, karena Tuhan yang mengutus, bukan karena soal Samuel sayang atau tidak, karena kan sebenarnya tidak boleh ya. Maksudnya pemanggil arwah itu kan sebenarnya dilarang, tetapi ya Tuhan mengizinkan itu terjadi. Kalau saya bilang lebih ke arah karena Samuel diutus Tuhan. Jadi selama ini Tuhan itu selalu memakai Samuel untuk memberitakan firman kepada Saul. Dan di dalam 1 Samuel 15 sudah keberapa kalinya Saul tidak mau taat, akhirnya Tuhan tidak mau berbicara lagi kepada Saul, karena itu Saul tidak pernah lagi berjumpa dengan Samuel. Ya, karena itu terakhir kalinya ini Tuhan tetap memakai Samuel yang sudah meninggal untuk berbicara kepada Saul. Jadi lebih bukan soal karena Samuel sayang pada Saul, tetapi karena Tuhan yang mengutus dia.
Bagaimana Pak Liman? Kalau saya tanya lebih lanjut, berarti pada waktu Samuel datang itu betul-betul Samuel atau apa ya Bu Ina? Iya, Kalau saya betul-betul berarti kan bertentangan dengan banyak ayat, kan nggak boleh orang melihat panggil arwah. Itu pertanyaan saya Bu. Saya percaya itu adalah Samuel karena apa? Karena prinsip yang sangat sederhana. Ketika kita menafsir Alkitab, kalau Allah yang berbicara, kalau utusan Allah berbicara atas nama Allah, kalau penulis yang mengatakan itu pasti benar ya, kita percaya penulis diinspirasikan Allah. Kalau karakter lain berbicara, nah itu perlu kita pertimbangkan. Karena karakter dalam Alkitab seperti karakter yang kita jumpai bisa berbohong, bisa berkata dalam ketidaktahuannya. Yang menyebut roh itu Samuel adalah penulis. Sedangkan kita percaya penulis diinspirasikan. Karena itu saya setuju bahwa itu adalah Samuel. Nah, kenapa ketika dilarang Allah, Allah mengizinkan itu terjadi? Bukankah itu selalu terjadi, Pak? Allah melarang kita membunuh, tapi Allah membiarkan Daud membunuh Uria. Kan Allah sering sekali membiarkan dosa terjadi, ya. Sehingga jangan heran kalau Allah kemudian mengizinkan apa yang dilarangnya terjadi. Karena memang manusia sudah jatuh dalam dosa dan manusia yang berdosa itu sering sekali melakukan dosa dan Allah sering membiarkan manusia melakukan dosanya. Ya, jadi dalam hal ini Allah membiarkan Saul berdosa, memanggil arwah. Dan kalau kita baca Tawarikh ya Pak ya, Allah kan nanti mematikan Saul dan salah satu alasannya adalah karena Saul memanggil arwah. Jadi gara-gara dia memanggil Samuel ya melalui pemanggil arwah memanggil Samuel, untuk itu Allah menghukum dia. Ya, jadi Allah biarkan itu terjadi, tetapi kemudian Allah menghukum. Karena itu kalau saya bacakan 1 Tawarikh ya, 1 Tawarikh mana? 1 Tawarikh 10 ya, saya bacakan ayat 13 dan 14. Demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan, oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan, dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah, dan tidak meminta petunjuk Tuhan. Sebab itu Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. Di satu pihak Tuhan biarkan ya dia pergi ke pemanggil arwah dan memanggil Samuel, tapi di pihak lain Tuhan menghukum dia karena tindakannya yang salah tersebut. Ya, jadi jangan heran kalau Tuhan sering sekali membiarkan kita jatuh dalam dosa kalau kita tetap mau melakukan dosa. Semoga terjawab ya, Pak Liman. Terima kasih. Thank you. Terima kasih kembali Pak Liman. Baik Bapak Ibu yang terkasih, kita akan segera mengakhiri kegiatan kita ini, kegiatan webinar. Terima kasih Ibu Inawati untuk pemaparannya. Namun ada satu pesan dari kami, panitia, yaitu tentang pelaksanaan Scripture Indonesia memiliki acara, yaitu Sejenak Bersama SU Indonesia, di mana kami akan mengadakan pada tanggal 23 Juli atau hari Jumat pukul 18.00 atau 6 sore waktu Indonesia bagian Barat, di mana kami akan mengangkat sebuah tema Gadget, musuh atau sahabat anak. Jadi bisa dikatakan bahwa anak dan gadget ini dua hal yang tidak dapat dipisahkan, terlebih pada zaman sekarang ini. Mulai dari balita sampai anak-anak remaja, begitu melekat dengan benda yang satu ini. Orang tua yang tidak punya waktu untuk mengasuh dan bermain dengan anak tidak jarang mempercayakan anaknya pada gadget. Pembelajaran online yang terjadi saat ini juga mengharuskan anak untuk belajar dari dan menggunakan gadget. Jadi apakah gadget itu dapat menggantikan peran orang tua, pendidik, dan pelayan anak dalam mengasuh dan mendidik anak-anak kita? Dalam rangka Hari Anak Nasional inilah, tepat pada tanggal 23 Juli itu, Sejenak Bersama Scripture Indonesia mengajak Bapak Ibu untuk hadir bersama kami untuk membahas hal ini semua. Tentu saja dengan narasumber yang sudah sesuai dengan bidangnya, sudah mumpuni di bidangnya, yaitu Pendeta Angwi Hai dan Dr. Lahargo Kembare. Jadi Bapak Ibu, mari kita luangkan waktu, bawa juga anak-anak kita untuk bisa bersama-sama menyaksikan acara ini. Demikian informasi dari kami, dari Scripture Indonesia. Dan untuk menutup kegiatan saat ini, kami mohon
konklusi atau kesimpulan dari Ibu Inawati perihal apa yang kita bicarakan. Silakan Bu Ina. Baik, saudara-saudara, jadi belajar dari kepemimpinan Samuel, terutama kita harus ingat sebenarnya ya, jabatan itu atau pekerja itu adalah panggilan. Karena itu kita harus melakukannya, kita bekerja bukan hanya untuk manusia, tetapi terutama sebenarnya kita harus bekerja untuk Tuhan. Karena itu kita harus melakukannya dengan prinsip-prinsip kebenaran Tuhan, melakukan panggilan kita dengan jujur ya, dan dengan demikian semoga kita kemudian memuliakan Tuhan dengan apa yang kita lakukan. Saya rasa itu aja. Baik, terima kasih Binawati, terima kasih kami haturkan kepada Bapak Ibu yang sudah merelakan waktu di tengah-tengah kesibukannya untuk bersama-sama dengan kami di sini belajar dan mencontoh bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik, belajar dari seorang Samuel. Terima kasih. Dan untuk menutup acara ini, kami mohon kesediaan Ibu Inawati untuk berdoa. Mari kita berdoa, Bapak Ibu sekalian. Kami bersyukur Bapak bahwa kami boleh melihat dari keteladanan Samuel. Tentu saja dia bukan orang yang sempurna, tetapi dia dipakai Tuhan secara luar biasa. Karena itu biarlah Tuhan kami boleh melihat hal-hal baik yang dilakukannya dan boleh meneladaninya. Meneladani kebesaran hatinya, kejujurannya, dan kesetiaannya di dalam pelayanannya kepada Engkau. Tuhan, kiranya apa yang kami renungkan itu juga boleh kami refleksikan, sehingga kami juga boleh menerapkannya di dalam kehidupan kami. Kami juga boleh mengerti pekerjaan baik yang Tuhan sudah siapkan bagi kami, dan kami boleh melakukannya dengan cara yang berkenan kepada Engkau. Karena itu Tuhan, kiranya Engkau yang terus memberkati kami dan memberikan kepekaan kepada kami supaya kami boleh menjalankan pekerjaan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami boleh melakukannya dengan berkenan kepadamu, dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.